dari Langkat, Sumatera Utara, dan juga ada pembudidaya, ada Bapak Anafian Faiz, Ketua Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu, yang awalnya tidak berkenan hadir mengingat kesibukan di Lampung, namun karena mengingat pentingnya acara ini berkenan hadir dalam orasi dan dialog kebangsaan Temu Akbar Nelayan Indonesia, menghadirkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan nelayan. Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan yang saya hormati, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA adalah oposisi yang kadang baik, kadang juga menjengkelkan. Ibu harus yakini bahwa apa yang dilakukan oleh KIARA adalah 100%, bahkan 1000% untuk merah putih, tidak lain dan tidak bukan. Kami sangat gembira di awal pertama memimpin Kementerian Kelautan Perikanan, Ibu sudah melakukan gebrakan yang kami kira mengganggu pihak-pihak yang lain. Tenang saja Bu, kami di KIARA dan teman-teman peserta Temu Akbar Nelayan Indonesia selalu berada di samping Ibu sepanjang Ibu berada di rel-rel konstitusi. Ya. Saya hormati, selamat datang Pak Sudirman Said, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan Perikanan. Hal lain yang juga perlu kami sampaikan adalah saat ini kami tengah menyusun naskah akademik RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Tentu yang dicakup di dalam naskah RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ini bukan semata-mata nelayan. Tentu di dalamnya ada petambak garam, ada pembudidaya, ada nelayan tangkap sendiri, dan juga pelestari ekosistem mangrove. Pengalaman menarik selama berinteraksi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi, bisa ditanyakan langsung dengan Pak Sudirman Said. Garis kami merah putih sepanjang ada aturan, program, bahkan alokasi anggaran yang kami anggap menyimpang dari rel konstitusi, maka KIARA akan berada di garda paling depan. Ibu Susi yang saya hormati dan kawan-kawan sekalian, Temu Akbar Nelayan Indonesia adalah pertemuan 2 tahunan yang secara rutin diselenggarakan oleh KIARA. Apa tujuannya? Tidak lain tidak bukan. Yang pertama, mewadahi silaturahmi antar peserta Temu Akbar Nelayan yang kami namai lintas profesi. Ada nelayan, pembudidaya, tambak garam, dan pelestari ekosistem mangrove, ekosistem pesisir. Yang kedua, kami ingin memfasilitasi rakyat yang nggak jelas ini, meminjam istilahnya Pak Tejo, untuk berdialog langsung dengan pemerintahnya, dengan perwakilan negaranya. Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah wabil khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau menteri yang lainnya kami anggap sebagai pelengkap. Alhamdulillah, untuk kali pertama Ibu Susi, terima kasih, Menteri Kelautan Perikanan hadir dalam Temu Akbar Nelayan Indonesia. Diadakan sejak tahun 2011 dan tahun 2013, Menteri Kelautan dan Perikanannya, saya mendengar khawatir kalau bertemu dengan peserta Temu Akbar Nelayan. Alhamdulillah, karena semangatnya sudah baru, nawacitanya sudah ditegaskan oleh Presiden Jokowi, maka terima kasih Ibu Susi sudah berkenan hadir. Terakhir, Ibu, yang hadir di ruangan ini bukanlah orang sembarangan, melainkan orang-orang yang terpilih. Terpilih karena bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kami tidak mengundang Ibu, kami minta mereka mendaftar. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mengetahui
seluk-beluk organisasinya. Dan yang ketiga, mereka berkomitmen sekembalinya ke kampung-kampung halaman masing-masing, mereka akan memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir lintas profesi, baik nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, dan pelestari ekosistem mangrove. Ya. Jika juga berkenan, Ibu, kami juga mengundang esok malam ada malam budaya bahari, ada pemutaran film Mangrove untuk Kehidupan, kemudian juga ada penyerahan dan pengumuman penghargaan Kiara kepada para pahlawan-pahlawan ini diantaranya, kemudian juga nantinya ada pentas teatrikal yang berkenaan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Jadi selama penyelenggaranya baru kali ini ya langsung dihadiri oleh Ibu Menteri kita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan langsung saja kami mohon kesediaannya untuk Ibu Susi Pujiastuti memberikan orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ketua Sekjen Kiara dan seluruh stakeholder Kiara, Eselon 1, Eselon 2 dari KKP yang saya hormati. Terima kasih atas undangannya hari ini. Tadi saya pikir kelompoknya sangat banyak. Kalau saya mau nanti tolong disosialisasikan yang kita bicarakan di sini. Menanggapi beberapa hal yang terjadi di media dan berita baik media televisi, koran maupun lain-lain. Satu hal saya ingin jelaskan, saya sebagai Menteri KKP tidak ada niatan seperti yang media yang dikeluhkan oleh nelayan bahwa saya mau bunuh nelayan-nelayan, mau kasih mati pengusaha-pengusaha. Untuk apa? Tanya saja pakai akal kita, untuk apa? Apa saya ini penikmat kesusahan orang? Untuk apa? Kalau saya membuat permen karena memang itu tugas saya sebagai negara, sebagai regulator, bukan pemain bisnis. Regulator di sini harus muncul. Negara harus hadir pada saat pasar, community itu tidak seimbang. Disitulah negara harus hadir, membuat regulasi. Regulasi ini apa untuk mematikan nelayan? Untuk mematikan pengusaha? Yang benar aja toh. Kalau saya buat moratorium, HMSI teriak, moratorium loh, moratorium itu untuk kapal eks asing. Saya tanya, apa HMSI anggotanya sekarang ada ABK Thailand dan Cina? Hah? Betul tidak? HMSI mestinya kan organisasi nelayan seluruh Indonesia. Apakah karena HMSI itu anggotanya itu seluruh Indonesia karena ABK Cina ada di Indonesia terus mereka masuk jadi anggota HMSI? Hah? Nah ini dia, saya heran loh kok ada organisasi nelayan protes untuk moratorium. Harusnya yang protes bukan HMSI, pengusaha-pengusaha pemilik kapal-kapal eks asing. Karena moratorium itu hanya untuk kapal eks asing. Apa kapal lokal saya batasi? Tidak. Apa kena moratorium? Kan tidak. Baca dong. Baca aturannya. Saya heran loh. Ada organisasi nelayan mengkritik moratorium, keberatan dengan moratorium. Terus Kepmen nomor 2. Loh, Kepmen itu ada karena turunan dari Undang-Undang tahun 80 yang melarang pukat harimau, troll
hela, cantrang, pukat, apa aja namanya. Tiap daerah beda-beda. Betul tidak? Pemerintah zaman dulu sudah pintar, sudah tahu. Kapal troll, jaring troll itu, bukan kapalnya, jaring troll itu merusak semuanya yang ada di laut. Itu laut diratain jadi kayak rantai begini. Hah? Nelayan kecil tidak bisa hidup lagi. Mereka pun sekarang cari coba itu kapal-kapal cantrang di pantai utara. Nyari makan kemana? Ke Indonesia Timur. Karena di sana udah nggak ada apa-apa. Tapi apa semua bisa naik kapal besar itu? Kan tidak. Nelayan kecil yang tertinggal mau makan apa? Lautnya udah rata. Kayak lapangan bola di bawah laut. Udah nggak ada lekuk-lekuk apa, karena digarus setiap hari. Hah? Kalau saya keberatan, saya buat aturan, dan itu bukan saya sendiri, itu undang-undang udah ada. Kalau undang-undang udah diuji publik belum? Kalau sebuah undang-undang ada, itu udah diuji publik belum? Sudah. Undang-undang tidak bisa tidak diuji publik. Nah, permen ya tidak perlu diuji publik, kalau undang-undangnya sudah. Kalau saya mau uji publik, semua nelayan demo duluan, peraturannya tidak bisa keluar. Kita regulator punya kewajiban mengatur. Mengatur itu untuk apa? Untuk kejelekan? Kan tidak. Untuk membuat pemerataan, untuk membuat fairness game, permainan yang adil. Itulah dibuat pelarangan pukat harimau, cantrang, supaya nelayan kecil bisa hidup lagi. Kalau nanti di pinggir laut udah nggak ada apa-apa, nanti nggak ada orang mau berprofesi sebagai nelayan. Apa kita mau nelayan itu musnah di Indonesia? Yang ada hanya tokek-tokek kapal sama ABK, nama nelayan nggak ada lagi. Adanya pemilik kapal dan ABK. Mereka juga harus hidup, kita juga mesti proteksi mereka. Itu kewajiban kita pemerintah. Tapi dengan catatan, alat tangkapnya harus yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan bukan pukat, bukan trollers, bukan hela, bukan cantrang. Gilnet boleh, pancing boleh, rawe boleh, kerambak boleh. Kalau cantrang nanti sudah jelas merusak lingkungan di seluruh dunia juga tidak boleh. Kita mau jadi negeri yang nggak beraturan. Kapal-kapal ini semua meratakan seluruh lautan, dibiarkan. Orang Kota Baru marah, nangkep nelayan pantai utara, ujungnya kita juga dilaporin. Ibu Susi kenapa diam saja nelayan Jawa ditangkap di Masalembo sana? Harus diapain? Lah mereka merusak kok. Dibilang ibu nggak ngebelain. Salah lagi kita. Begitu saya buat aturan supaya jelas, sehingga orang tidak merusak lagi. Orang juga tidak ada yang marah karena ada yang merusak. Betul nggak? Itu kan tugas negara, tugas ibu. Yang dibilang ibu mau cari pencitraan itu apa? Pencitraan dihujat, dicaci maki orang. Hah? Untuk apa? Untuk mengatur supaya kita pulih ke zaman dahulu. Saya tidak tahu bapak-bapak, kalau di Jawa pantai selatan itu zaman tahun 74 sampai tahun 80, kita semua pada narikin kapal-kapal bagan si api-api, kita bakar troll-trollnya itu. Kenapa sekarang bisa banyak lagi? Karena ada pembiaran. Nah, ini dikembaliin, kita atur. Kapal-kapal asing berlayar kemana-mana di wilayah Indonesia ngambil ikan sampai mana-mana, masa mau dibiarin? Kalian mau dapat apa yang di pinggir nangkep kalau semua udah dikeruk di tengah laut? Ikan kakap pun nggak akan ke pinggir karena udah diambil di tengah laut. Saya mau tanya di rumah bapak-bapak sebagai nelayan, makan ikan kakap merah setahun ada 10 kali? Tidak, nggak bisa.
Nggak ada dan mahal dan nggak bisa beli. Bapak dapat makannya apa? Ikan lele, ikan mujair yang kita budidayakan kan? Budidaya tidak jelek, itu bagus, salah satu ketahanan pangan. Tapi persoalannya penjualannya 13.000, harga pakannya 10.000. Bapak cuma untung 3.000. Kotor belum, transport belum apa. Kan itu sama aja dengan kuli levelnya, Pak. Saya berontak, tidak terima. Walaupun saya bukan pemilik budidaya lele atau mujair. Karena itu tidak pantas. Bapak bukan kuli, Bapak bukan karyawan. Tidak selayaknya hanya mendapatkan 15 atau 20% dari nilai mata rantai bisnis. Berarti kita kasih tugas, Pak Dirjen Budidaya harus bikin pakan swasembada supaya harganya 6.000 saja. Tapi bapak-bapak harus kerja, jangan malas. Daripada capek-capek bikin runcah, bikin ini, udah beli saja. Kemalasan inilah yang membuat Anda menjadi bagian dari kartel yang akhirnya melimitasi keuntungan dan pendapatan yang Bapak punya. Bapak mau marah sama saya, silakan, nggak terima. Tapi itu yang saya bilang, saya analisa. Hidup pembudidaya Indonesia itu susah. Karena apa? Karena dependensinya tinggi, ketergantungannya sama pakan tinggi, sama pasar tinggi. Karena kita terlalu terima, karena kita tidak mau kerja lebih, tidak mau usaha bikin pakan sendiri, cari akal, sedikit susah, tapi untung lebih banyak. Berpikir pasar sendiri, ayo ketengin. Ibu dulu juga jadi tukang ketengin kuda sama ikan. Malu. Harga diri kita di mana? Jadi jualan begitu. Kalau mau jadi bos budidaya dengan untung kuli levelnya, buat apa? Ini persoalan di mentalitas kita. Kita harus berubah. Itu kata Pak Jokowi. Itu kata yang ibu bikin mau jadi menteri. Kalau nggak ada kata perubahan, nggak mau ibu jadi menteri. Buat apa? Udah nyaman hidup ibu. Sekarang coba dihujat, dicaci maki. Dia ngomong budidaya begini, nyindirin orang budidaya, katanya ibu tidak pro budidaya. Saya pro budidaya, tapi saya tidak pro Anda jadi kuli kartel perusahaan pakan, kartel pasar penjualan. Anda harus bergerak dong, kerja lebih, bikin pakan swasembada. Nah, kita dukung Pak Dirjen Budidaya. Saya kasih tugas utama itu swasembada pakan, mengurangin level harga pakan dari 10.000 ke 6.000. Harus bisa. Jadi Bapak jualan 13, sisanya dikurangi 6, kan masih ada 5.000. Berapa? 7.000. Sekarang 13.000, 10.000 pakan dapat 3.000. Belum bersih lagi kotor ya Pak ya. Transport, rokok, makan. Nah inilah. Kalau dalam perusahaan, saya cerita ya Pak ya, kalau korporasi itu kita pada saat namanya RKAP, budgeting, itu kita selalu monitor. Kalau kayak lingkaran gitu dibelah-belah kayak lapis, 18 sampai 22 atau 25% itu cost of labor namanya. Cost of labor itu apa? Cost of karyawan, salary-nya karyawan. Manajemen itu antara 8 sampai 12. Ini yang sehat, perusahaan yang sehat. Berarti total cost karyawan dan manajer
itu antara 25 sampai 32%. Kalau di atas itu perusahaan untungnya makin sedikit. Makanya jadinya kalau Anda ini sekarang dari budidaya lele cuma dapat 3.000 perak, dari 13.000 itu berapa persen? Selamat datang Pak Edi, Pak Ketua. Silakan Bapak, selamat pagi. Wah, terima kasih Bapak berkenan hadir, luar biasa Bapak. Terima kasih. Pak Edi Prabowo, Ketua Komisi 4 DPR RI. Jadi saya tanya, 3.000 tadi dari 13.000 berapa persen? Ayo belajar hitung sama Ibu. Hah? 20%. Kalau 20% dalam porsi korporasi tadi, itu apa? Itu apa? Kelompok apa itu? Gaji apa? Gaji karyawan toh? Berarti Anda pengusaha budidaya atau karyawan dari sistem bisnis budidaya di Indonesia? Saya mau tanya sama Anda, karyawan toh? Iya. Kalau Anda pengusaha budidaya harusnya Anda untung itu paling tidak ya buat 30%. Itu udah level manager kan tadi kan? Jadi kalau ibu itu suka nyindirin lele mujair, itu bukan karena saya tidak mendukung budidaya, tapi saya tidak mendukung sistem bisnis secara keseluruhan di budidaya. Karena apa? Karena dependensi pakan, karena dependensi pasar. Sekarang Anda lepaskan itu ketergantungan. Buat pakan swasembada. Dirjen saya kasih ratusan miliar untuk mensupport swasembada pakan ikan. Manfaatkan itu. Kemudian dependensi pasar. Kalau dijual segini, mau dibayar segini oleh pasar. Jalan sendiri, pakai mobil, pakai sepeda motor. Saya juga lakukan itu dulu. Jangan karena keogahan, kemalasan, maunya instan, pakan tinggal dikirim oleh orang datang. Itu retail seperti apa namanya, door to door marketing, multi level apa namanya, multi level marketing, MLM. Budidaya itu bagian dari MLM. MLM apa? MLM pakan. Lebih parah lagi, itu tepung ikannya dicuri, ikannya dari laut Indonesia. Tambah parah lagi. Jadi kita pakai devisa kita. Jadi kalau kita makan lele, saya bilang itu 70% komponennya impor. Maksudnya apa Bu? Mungkin tulangnya sama ekornya impor, kepalanya doang yang Indonesia. Yang lokal komponen. Jadi itu pola pikir ibu, bukan ibu meremehkan dan tidak menghargai pembudidaya. Tapi ibu ingin Anda semua melihat dengan jernih dan memperbaiki. Contoh, Bapak ini mungkin siapa yang bersama saya ke Bandung? Pak Sekjen sama siapa lagi? Sama ketua acara HIPMI. Vika, waktu itu ada dengar. Saya ngomong, waktu itu marah dengan Kepala Dinas Perikanan Jawa Barat. Saya bilang bentar lagi musim hujan nih, seminggu kalau tidak mati itu jair diciratai kan mas atau apa yang budidaya. Kuping saya nih potong. 2 minggu yang lalu, bam, mati semua loh. Jutaan ikan mati di waduk Cirata sama Saguling. Setiap tahun terus berlangsung. Class action dong Anda semua. Katanya Anda pembela nelayan, pembela budidaya. Tuntut pemerintah atas kecelakaan ini. Otoritas waduk Saguling, ayo lawan di pengadilan. Kenapa? Karena telah menyengsarakan pembudidaya. Tapi sebetulnya juga salah pembudidayanya. Kenapa? Tamak sama serakah. Daya dukung waduk itu terbatas. Tapi
jual itu. Setiap yang penting semua bayar retribusi, PAD masuk, kantongin, boleh bikin. Apa kejadian ini tidak terjadi tiap tahun? Terjadi tiap tahun kan? Setahun 2 kali biasanya. Apa? Seminggu musim kemarau atau 2 minggu seminggu musim hujan. Pasti. Karena apa? Pakan itu kan tinggi proteinnya. Supaya mujair dalam 3 bulan cepat gemuk. Protein tinggi tidak habis, masuk dia ngendap di bawah. Protein itu tidak dengan hidrogen, dengan air, itu menjadi H2S. Siapa yang pernah belajar di SMA? Itu nggak harus SMA, tapi masih ingat. H2S, hidrogen sulfida. Itu baunya minta ampun. Sama dengan itu septic tank. Bam, jadi bom. Mati semua ikannya. Ibu bilang itu pemiskinan yang sistematis untuk para pembudidaya ikan. Karena regulator tidak muncul. Karena regulator hanya sibuk menarik retribusi. Dan pembudidaya terus aja nanam lagi. Itu yang ibu tidak suka. Udah kepaduk, kebentuk, masih lewat jalan yang sama. Ya kan kalau mau begitu ya sudah, aku juga gak mau ngatur. Karep nuwes. Kita tinggal bikin begini. Kita bikin ramalan cuaca saja. Ramalan ikan mati di waduk. Seluruh Indonesia bisa. Kalau sudah kita lihat nih cuaca, terus seminggu mau ini, kita bisa bikin ramalan kan? Danau Toba bentar lagi, Maninjau sebentar lagi, kan? Jatiluhur sebentar lagi. Nah, itu udah pasti kok. Udah kayak matematika, padahal alam. Kalau yang tahu betul, alam itu sebetulnya matematika, dan matematika itu adalah alam. Pada saat manusia tekuk-tekuk, itu ilmu matematikanya alam itu keluar. Pasti mati itu. Udah gak ada lagi. Jadi ibu tuh bukan anti budidaya. Kemarin katanya ada yang tulis di ini, Menteri Susi tidak peduli dengan budidaya. Saya peduli ketahanan pangan. Budidaya penting untuk ketahanan pangan. Tapi ketahanan pangan yang digembor-gemborkan salah. Kalau budidaya ini 70%-nya dependen, bergantung kepada pakan impor. Nah kalau pakan impornya di stop, ketahanan pangannya kemana? Kalau namanya kita bicara ketahanan pangan, ya harus swasembada. Semakin berkurang ketergantungan kita, semakin kita independen. Semakin kita independen, berarti Anda punya hak dan bisa mengatur hidup sendiri. Untung pun bisa diatur. Anda yang setel pasar, ayo bikin kelompok pasar ikan, orang undang suruh ke situ, suruh beli. Bikin retail, jalan sendiri-sendiri. Persoalan orang kita maunya semua instan, maunya jadi. Lobster di Lombok, besar-besar jarum udah dijual ke Vietnam. Dibilang saya mau kasih mati nelayan Lombok. 8 juta ekor itu kalau dia jadi 1 on, sudah jadi 800.000 kilo. Kalau jadi 2 on, jadi 1,6 juta kilo. 1.600.000 kilo. Kali 1 kilonya $30, 16 kali 3, 30 tambah 18, 48 juta US. Ada yang kritik, ya tapi kan mati. Ya udah mati separuh. Kan masih 24 juta US. Kalau dijual 8 juta kali $1 berapa? Ada 8 juta dolar. 8 juta jadi 18 juta dolar.
Jadi 24 juta dolar. Kan berapa selisihnya? 16 juta dolar. Harus kasih makan nggak? Lobster di laut? Hah? Harus buang devisa untuk beli makan nggak? Nah, jadi itu yang bikin ibu sedih. Di darat pembudidaya lele, impor pakan, melek tiap hari ngeliatin ini. Di laut yang cuma tinggal nungguin, diambilin kecil-kecil dijual ke Vietnam. Ekspor Indonesia jadi cuma 300 ton, Vietnam jadi 1000 ton lebih. Sekarang bahkan 3.000-an ton. Kalau orang diberi Tuhan begitu kemudahan, cuma tinggal nunggu saja. Itu kan sudah kenikmatan, bukan? Kenikmatan bukan? Ya. Siapa yang beragama Islam kata salah satu ayat itu kalau manusia kufur sama nikmat itu celaka. Nah itu kenikmatan Tuhan, kita kufur tidak menghargai. Oh tinggal sabar sebulan 2 bulan. Menteri Susi mematikan nelayan Sumba karena tidak boleh menjual lobster. Ya, tidak boleh sementara sampai dia gede. Apa lobster 8 juta itu akan pergi semua keluar dari Lombok ke Australia sama ke, kan tidak kok. Ya ada yang jalan-jalan karena lobster hidup kan, tapi kan yang tinggal di situ akan ada. Dan itu near cost, near investasi. Yang ada hanya kesabaran, maintaining and waiting. Tuhan itu kasih Indonesia apa saja sudah luar biasa, tapi kita merusaknya ini juga luar biasa. Saya ingin SMS pagi ini mau saya bacakan sama bapak-bapak sebentar. Kemarin sore habis rapat dengan DPR, saya dapat SMS nih Pak Ketua, Bapak Pimpinan. Jika kamu mungkin gampang, aku mau yang cantrang. Good job, Bu Susi. Aku seorang pedagang tali cantrang. Dengan adanya Permen KKP yang melarang alat tangkap cantrang, otomatis dagangan saya, taliku sepi, dagangan taliku sepi. Tapi berhubung kebijakan Ibu Susi memang bagus, demi menjaga kelestarian ekosistem laut, terpaksa aku yang mencari bisnis lain. Lanjutkan Bu, good luck. Tulis lanjutkannya itu pakai caps lock besar. Jadi ini apresiasi yang luar biasa. Ini saya bilang manusia yang sudah soleh ini. Ada lagi, satu lagi. Kenapa? Oh ada Pak, ada yang Ibu Susi mematikan kami, anak-anak kami mau kemana? Nah ada. Selamat pagi Bu, pagi ini saya baca di Tribun News keluhan nelayan di lokasi budidaya kerapu Maluku, Sulawesi, NTT, Jawa hingga Sumatera dengan nilai 45 juta dolar, menghidupi 100.000 kakak. Mereka rugi karena kebijakan Ibu untuk lokasi Maluku dan NTT. Itu bohong Bu. Di NTT hanya ada satu pengusaha. Di Maluku tidak ada pembudidaya yang serius. Di Maluku hanya kamuflase saja. Keramba itu bantuan KKP
lalu disertifikasi oleh nelayan kelompok-kelompoknya, seolah-olah ada pembudidaya, tapi hanya bertahan semusim. Setelah bantuan habis, mereka tidak lanjutkan budidaya itu lagi, Bu. Tapi diklaim lokasi pembudidaya agar kapal Hongkong bisa dapat izin masuk ke Indonesia Timur. Kami punya 56 lokasi. Kalau KKP turun dari pusat, kerambak kami yang ditunjuk-tunjukkan. Padahal kami itu murni bukan pembudidaya, Bu. Kami itu hanya beli dan jualan. Kasihan ibu dijelekkan seperti ini di media. Padahal kenyataannya tidak begitu. Hanya segelintir pengusaha saja yang mengklaim seolah-olah ratusan ribu nelayan. Padahal nelayan hanya dijadikan karyawan sama penjaga keramba atau penjual pakan katanya. Wah, ada nelayan jadi penjual pakan lah gitu. Udah belajar MLM lah, multi level marketing ini, pintar juga, boleh juga tuh. Tetap tegar, Bu. Saya tahu persis akal-akalan pengusaha Hongkong bermain di Indonesia. Mereka siap menghalalkan segala cara agar bisa masuk ke Indonesia. Sayangnya pengusaha kita juga mentalnya tidak bagus. Maunya dijadikan broker agar kapal-kapal itu bisa masuk ke Maluku dan Raja Ampat. Nah, kemarin kita baru tangkap di Raja Ampat kapal Vietnam dengan muatan 2.100 kg sirip ikan hiu. Nah, nelayan Indonesia aja mau nyolong di Raja Ampat mikir-mikir ya. Nah, karena tahu Raja Ampat itu tempat wisata bahari. Ini orang Vietnam jauh dari sana, turun sampai ke sana. Hebat kan? Masa mau dibiarin sama kita? Nggak boleh kan? Kalau nanti lautnya sudah rusak, ya mereka tinggal, mereka tidak hidup di sini. Katanya gitu. Ini SMS bagus sekali. Nah, Ibu, memang tidak boleh kapal-kapal Hongkong itu keluar masuk Indonesia kemana-mana. Kenapa? Karena memang aturannya tidak boleh. Kalau Ibu memperbolehkan, ada LSM yang benar dan tahu aturan, bisa bikin petunkan Ibu. Makanya Ibu tidak boleh. Transshipment itu tidak boleh. Karena transshipment ini selama ini menjadi, ya pokoknya sumber kejahatan saja. Ekspor ikan langsung di tengah laut, BBM kencing di tengah laut, nelayan separuh ke tengah laut bawa BBM untuk dijual di tengah laut. Bukan cari ikan, dia mau jualan solar. Udah maling, solarnya pun dikasih lagi sama kita kan, dibantu. Kan tidak ada ConocoPhillips pom bensin di tengah laut, apa ada? Nggak ada toh. Ada Pertamina pom bensin di tengah laut tuh nggak ada. Terus siapa yang bawa solarnya? Hah? Untuk petani kan nggak bisa pakai, nggak punya kapal. Pasti nelayan juga, nah nelayan yang nakal. Itu. Jadi ini yang kita tertibkan tuh ini. Kemarin kalau yang untuk pengepul misalnya dari fishing ground ke port boleh, itu kita akan atur dalam juknis. Tapi kalau transshipment yang Sulawesi itu seberangin ke atas ke Jenderal Santos di bawah. Akhirnya Pak Gelin, Jenderal Santos namanya lebih besar dari Indonesia untuk tuna kan? Betul tidak? Bukan tuna kaleng, tapi tuna fresh kan? Ya. Yang jelek-jelek belokin ke Bitung. Kalengan kita yang makan. Sardin kaleng. Kan sedih toh, tadi Bapak saya tanya 10 kali setahun makan ikan kakap pun nggak bisa kita. Karena mahal dan nggak ada kan barangnya. Mau kita jualan dari 13.000 mau suruh beli kakap merah 70 kan nggak mampu. Nah ini yang Ibu atur dengan regulasi-regulasi. Ibu dukung budidaya, tapi tolong swasembada pakannya. Biar apa?
biar untungnya bapak-bapak lebih gede. Kalau bapak punya lahan, bikin saja monoculture. Buka tutup air sungai masuk, air sungai itu. Kalau sungainya masih bersih, tentunya memang kadang-kadang persoalan kita adalah membuat sungai sebagai tempat buang sampah. Harusnya ini ada gerakan rumah-rumah yang dapurnya di belakang dibalikin menjadi depan rumahnya itu di sungai supaya sungainya bersih. Sungai aliran air itu menjadi aliran kehidupan baru. Airnya untuk ngalirin tambang. Kalau dia sungainya dari gunung vulkanik, unsur haranya itu besar sekali. Dan unsur hara itu berarti subur, pupuk. Hara itu pupuk. Berarti itu akan mengurangi paling tidak 5% kebutuhan pakan. Nah, kan dari air sungai. Terus bikin pakan segar. Jadi budidaya itu sangat bagus karena itu bisa menjadi kegiatan sambilan rumah tangga. Istri daripada di rumah nggak ada kerja bisa dikasih kerjaan itu. Ayam juga. Persoalannya sekarang nggak ada orang mau melihara ayam kampung. Semua ayam lehor. Alhamdulillah ibu sampai hari ini masih tidak makan ayam dari peternakan. Habis sudah dikasih antibiotik, kasih penggemuk, hormon. Nah, itu kita makan tiap hari. Kembali ke alam, kembali ke Indonesia ini subur, luar biasa. Kerja sedikit tidak apa. Jangan mau instan, ya bapak-bapak. Saya punya kolam ikan di Pangandaran cuma kecil aja di rumah, 1,8 hektar. Di situ ada kating, ada jair, ada belanak, ada bandeng. 1 kilo pun tidak pernah dikasih makan. Bapak lihat mujairnya, kita makan di Pangandaran 4 ons, setengah kilo, tidak bau tanah. Dan tidak habis-habis. Kita juga nggak pernah nanam, herannya. Nah itu karena ekosistem sudah jadi. Mangrove bapak pelihara, sekitar mangrove akan jadi tempat mata pencarian baru. Jadi tempat pembersihan untuk racun-racun yang keluar dari sungai-sungai got-got kota besar. Yang kedua, udang-udang kecil mulai hidup. Mangrove ditebang, ya sudah susah hidup nelayan. Kampung nelayan akan mati begitu mangrovenya mati. Kalau yang aslinya perkampungan itu perkampungan mangrove. Jadi kalau ada orang-orang Segara Anakan tuh ada peribahasa di sana. Kesandung mutan mati. Mutan tuh bakal, sandung tuh kakinya terpaduk. Berarti bakonya roboh. Kalau bako itu roboh, mati karena kitanya jalan kesandung tadi. Jadi orang sana punya pepatah mangrove itu harus dijaga tegak berdiri. Tapi benar itu memang cerita kadang-kadang ya orang disambung-sambungkan sebagai puzzle benar atau tidak, tapi masuk akal. Begitu di sana dibikin tambak, itu langsung malaria merajalela. Ada satu saat sehari yang mati 100 orang. Sampai satu keluarga itu nggak ada lagi yang nguburin 2 orang yang mati. Tanya kalau sama orang Karanganyar, Jingkrak, itu pernah ada tahun 90 dan terakhir tahun 2000 juga pernah terjadi. Tahun 90 awal 2000-an. Siapa tadi ada yang bilang Pangandaran, masih tahu cerita itu. Total yang meninggal hampir 1000 selama berapa bulan. Nah itu adalah tanda-tanda. Jadi kita jaga alam, kita jangan intervensi alam seolah alam tuh bisa kita tekuk-tekuk mau kita. Coba hidupkan lagi betok,
ikan salem, apa namanya salem, nilem, ikan tawes, udah lelenya jumbo lagi. Ya kalau lele jumbo tontonan, pasar juga lama-lama meledak, bosan nggak mau makan lagi, jatuhlah. Coba variasi. Ternak misalnya sekintal jumbo, sekintal bogo, sekintal nilem, sekintal tawes. Kalau itu terjadi, pasti akan ini loh, pasti akan jadi baik untuk kalian semua. Pasarnya juga akan jadi bagus. Jadi gitu ya, barangkali ceramah ibu nggak banyak-banyak, ibu yang simple-simple aja. Kalian sudah tahu kan, kalian yang merasakan. Jadi di sini regulasi apapun yang ibu buat tidak ada niatan untuk bikin susah masyarakat. Masuk akalnya sih ibu bikin aturan untuk bikin susah masyarakat? Hah? Sekarang saya tanya, kalau kepiting telurnya diambilin terus, yang jantan memangnya bisa dirubah jadi betina? Hah? Atau mungkin mereka berharap kepada Pak Dirjen Budidaya bisa bikin bibit tanpa induk betina kali Pak? Karena ada kami ini kepiting soka bu, kepiting ternak. Kami tidak dari alam. Bibitnya dari mana? Ya dari balai benih. Oke, balai benih bikin dari tepung terigu sama telur lah Pak. Saya bilang ini orang ini ada-ada aja. Jadi kita tuh harus logis ya, harus yang masuk akal. Jadi transshipment, kalau moratorium ada orang tersinggung, apalagi ANSI. Jadi aneh bin ajaib buat ibu. Tidak boleh. Orang-orang Kiara masuk ke sana, bawa semangat baru. Itu baru benar. Kenapa? Ya bergabung semua menjadi koalisi ANSI, KNTI, tapi dengan semangat merah putih dong. Jadi protes masalah kapal asing jadi aneh. Sejak kapan itu ABK Thailand sama itu jadi anggota ANSI? Aneh buat ibu. Kalimantan Utara. Tarakan itu kepiting, yang masih marah. Kemudian di sana Sulawesi, sama Timur, sama sana Natuna. Nah ini, jadi ibu juga minta kalau kalian ada nelayan tangkap, tolong jangan lagi tangkap. Sekarang kan illegal fishing sudah nggak ada. Insya Allah cari ikan akan mudah 6 bulan ini. Mulai terasa. Muncar saja sudah surplus 30.000 ton bulan kemarin. Itu satu ledakan yang luar biasa. Dan ada satu kapal SMS pemilik kapal, Bu Susi, mukjizat dari Tuhan telah datang katanya. Biasanya kami nangkep sebanyak ini itu 20 hari. Sekarang kami dapat 1 hari. Jumlah yang sama dia tangkap 20 hari. Berarti itu pasti nyata. Karena kalau dari 5.000 kapal yang pergi ini sekarang 4.000, per kapalnya 1.000 ton, berarti kan 4 juta ton. Dibagi 12 bulan, berarti kan per bulannya kurang lebih 4 juta dibagi 12 berapa? 300.000 ton. Kalau 2 bulan saja berarti sudah 600.000 ton. Ikan itu tidak diambil. Ya 5% minggir lah, kan sudah jadi berapa tuh? Sudah jadi 2.000 ton. Itu saja perhitungannya yang gampang-gampang ya. Ibu kan sekolahnya juga rendah, jadi hitungnya gampang-gampang aja. Ya, pakai kalkulator kecil kan bisa. Ya, iya hitungan bakul. Hitungan bakul salah atau benar? Banyak benernya. Karena dia takut
beli segini harus jual segini. Selisihnya ini penting banget buat bakul. Kalau bakul bikin salah hitungan ya bakul, berhenti dia bakul. Balik jadi karyawan. Karyawan kalau kalian sekolahnya tinggi bisa. Kalau kayak ibu lulusan SMP mau daftar di KKP nggak bisa, paling serendah SMA. Kan gitu. Hah? Karena hitungan bakul tadi. Jadi kalian harus jadi bakul kepalanya ini, bukan jadi marketing MLM. Kamu nggak bisa. Kalau multi level marketing kalian diatur jualannya. Jadi independent businessman. Bahasa kerennya bakul itu independent businessman. Wah, hebat kan? Oh, iya, kenapa tidak sama namanya? Gitu. Oke ya, jadi mengerti. Ibu cuma ingin kalian tidak salah tafsir, tidak salah mengira ibu tidak mendukung budidaya. Dukung, tapi catatannya harus swasembada. Kalau tidak, ibu bilang MLM. Nanti ibu klik di Twitter nanti. Ini nanti kerja Pak Dirjen dan semua Anda semua untuk bisa merubah MLM menjadi Independent Business Man on Fisheries. Gitu, hebat tuh, keren kan? Nah, seperti itu ya kira-kira. Jadi terima kasih, saya senang pagi ini datang. Dan tolong terus berjuang. Tidak ada hasil itu instan, jangan percaya ya. Anda harus mau kerja ekstra untuk dapat pendapatan ekstra. Kalau kerja biasa ya dapatnya biasa. Kalau kerjanya lebih, dapatnya pasti lebih. Wah, saya udah kerja lebih tapi pendapatnya segini-segini, pasti ada yang salah. Mungkin besar pasak daripada tiang. Mungkin ada sistem yang tidak efisien. Itu aja. Semua hal di dunia alam ini semua matematika. Ujungnya itu akan pasti. Kalau begini pasti begitu, kalau begitu pasti begini. Itu udah hukum alam. Dan kita mesti percaya itu. Kalau kita tidak percaya itu ya begini-begini nanti susah terus. Ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.